Assalamualaikum kawan-kawan semua. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Sebelum itu, aku mau mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Selamat Hari Lebaran lah pokoknya. Jika ada lisan dan sikap yang tak berkenan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya ya kawan-kawan. Karena kita sebagai manusia tak luput dari kesalahan. Tapi aku mau minta maaf sekali lagi ya, karena masih telat upload. Kebetulan aku sendiri emang lagi sakit selama 1 minggu lebih gitu. Bukan corona ya, tapi emang demam. Jadi emang nggak bisa buat konten. Mohon maklumi ya kawan-kawan. Dan buat kawan-kawan yang penasaran, selamat datang pada segmen Mirror, Misteri, dan Horor. Nah, konten kali ini aku mau menceritakan kisah seorang pendaki yang bernama Indra Wijaya Artakusuma yang tersesat di gunung selama seminggu dan ditemukan dalam keadaan yang begitu kurus dan linglung. Sendirian lagi ya kan, yaitunya di Gunung Muro, Kalimantan Tengah. Ini pun sempat viral beberapa waktu lalu, sekitaran bulan Juli tahun 2019. Saking viralnya, Indra ini sampai diundang acara pertelevisian Brownies Trans TV. Masuk TV lah gitu kan. Kisah perjalanan Indra pergi nanjak sampai dirinya tersesat ini, menurut gue pribadi emang menarik gitu. Karena ada kejadian-kejadian ganjil yang dirinya ini alami. Nah, semenarik apa sih kisahnya? Bagi kawan-kawan yang penasaran, ditonton sampai habis, oke? Nah, langsung saja 3, 2, 1, cekidot. Nah, ngomong-ngomong soal Gunung Muro, sebenarnya bukan gunung ya kawan-kawan, melainkan bukit atau daratan tinggi. Kalau yang namanya gunung, biasanya itu jauh lebih tinggi dan biasanya ada puncak, seperti gunung berapi gitu. Dan Pulau Kalimantan ini nggak ada yang benar-benar gunung ataupun gunung sesungguhnya. Sebab adanya suatu gunung itu karena ada jalur sirkum. Kalau di Indonesia sendiri disebut sirkum Mediterania. Jalur sirkum Mediterania membentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Di pulau-pulau itulah yang ada gunung sebenarnya. Apalagi Pulau Jawa ya kan, yang paling banyak gunungnya. Karena di Kalimantan ini nggak ada gunung sesungguhnya, itu makanya di Kalimantan nggak ada gempa. Karena emang nggak dilewati jalur sirkum Mediterania. Kayak belajar IPS lagi dong, geografi ya kan. Dan tentu emang nggak ada gunung aktif maupun tidak aktif di sana gitu. Nah, kalau Gunung Muro ini cuma bukit, yaitunya disebut dengan Gunung Muro di Kalimantan Tengah. Gunung ini mempunyai ketinggian 927 mdpl. Jadi emang nggak setinggi gunung biasanya gitu. Tapi yang tak kalah menarik, pemandangannya juga cantik. Dari atasnya kita bisa melihat pemandangan hutan belantara yang begitu asri dan teduh. Dan juga mempunyai lautan awan yang menyejukkan mata. Orang-orang Kalimantan ada juga yang hobi ngecamp. Jadi mereka kalau hiking, ngecamp, ya di daratan ini gitu. Bisa juga di pulau, di air terjun, di hutan-hutan itu, atau di tempat-tempat yang disukai lah. Meskipun gak ada gunung seperti di Pulau Jawa gitu ya kan. Kalau mereka ini mau nanjak ke gunung yang tinggi, ya mau gak mau nyebrang dulu ke Pulau Jawa gitu. Atau enggak mereka ke Lombok gitu ya kan. Nah, sekarang kita masuk ke kronologi hilangnya Indra di Gunung Muro, Kalimantan Tengah. Cek it out. Nah, awal kisahnya itu, Indra ini mengantarkan adiknya yang pindah tugas dari Palangkaraya ke Kabupaten Murung Raya. Jadi Indra dan adiknya ini emang orang Palangkaraya gitu. Dia temani adiknya ya kan. Jadi di tempat adiknya kerja,
sehabis pindah tugas itu, di sini ada bukit atau orang nyebutnya Gunung Usung. Jadi Indra mempunyai keinginan menaiki bukit atau Gunung Usung ini. Dia ini emang penikmat alam lah gitu. Nah, besoknya dia pergi makan dan bertanya-tanya sama warga yang di sana gitu, di warung makan itu. Ternyata selain Gunung Usung ini ada tempat yang lebih menarik gitu, yaitunya Gunung Bondang dan Gunung Muro. Sebenarnya ini bukit ya, bukan gunung, tapi orang sana emang nyebutnya kayak gitu. Nah, si Indra ini berniat naik Gunung Bondang dulu nih. Tapi kata orang sana, gunung tersebut tidak boleh didaki. Alasannya karena keramat atau tempat orang mencari ilmu lah. Karena sebelum-sebelumnya juga ada warga yang pernah ke sana, Gunung Bondang itu, tapi nggak balik lagi. Akhirnya Indra memutuskan naik Gunung Muro saja. Karena tingkat keamanan risikonya tidak terlalu besar dan diketahui di sekeliling Gunung Muro ada pemukiman warga. Akhirnya dia naik tuh pada hari Jumat tanggal 31 Mei tahun 2019. Nah, tibalah dia ini di desa Ulong Muro. Dari situ dia naik kan. Indra ini naik sekitaran jam 4 sore lah. Cuma bawa bekal dan perlengkapan seadanya gitu. Emang nggak ada rencana ngecamp juga dan cuma berkeinginan melihat sunset. Indra yang katanya udah terbiasa mendaki, jadi Indra ini memperkirakan karena emang ya nggak tinggi, dia mungkin bisa sampai ke atas sekitar 1 jam lah gitu. Menurut si Indra ini gitu kan. Udah tuh pergi mendaki lah si Indra ini ya kan. Ternyata perkiraan Indra ini nggak sesuai yang dia harapkan. Indra membutuhkan waktu 1 jam lebih untuk mencapai puncak. Jadi waktu tempuh Indra ini lebih lama yang diperkirakannya. Karena ia mendaki sambil menghafal jalan turun. Ya namanya takut tersesat juga ya kan. Selama pendakian tidak ada masalah, syukurnya dia ini bisa sampai ke puncak dan melihat sunset. Indra cuma sebentar doang di situ. Nah, setelah melihat sunset, Indra ini langsung turun. Jam di handphonenya sudah menunjukkan pukul 18.30. Udah mendekati malam. Jadi, akhirnya dia ini turun dengan mengandalkan penerangan senter yang terbatas. Nah, waktu perjalanan turun, Indra jatuh terperosok ke arah kiri gunung. Terperosok meninggalkan jalur seharusnya. Ada sekitaran 50 meter lah jatuhnya. Meski begitu, ia tidak tergelincir terlalu parah. Badannya hanya meluncur, tapi kakinya beberapa kali terbentur akar pohon dan bebatuan. Pasti sakit sih. Pas keadaan meluncur itu, ia lalu meraih ranting. Jadi syukurnya ia selamat. Karena tidak memungkinkan ke jalur semula atau jalur seharusnya gitu, karena emang jauh ya kan. Ia sendiri jatuh dengan ketinggian 50 meter. Gimana mau balik ke jalur itu ya kan? Akhirnya Indra lebih memilih ke arah jalur sungai. Indra berpikir pada saat itu, ketika mengikuti jalur sungai, pasti menemukan jalan pulang. Pikir si Indra ini. Indra pada saat itu belum kepikiran bakal tersesat. Sehabis terperosok itu, ia bangkit dan berupaya mencari jalan turun. Tapi dia menemukan jalur atau jalan gunung yang bercabang-cabang. Nggak ambil pusing, Indra ini terus turun sampai menemukan sungai. Nah, udah tiba di sungai ya kan? Dan alhamdulillahnya HP-nya si Indra ini udah dapat jaringan. Lalu Indra ini telepon adiknya. Kebetulan sebelumnya itu ada janjian. Kalau Indra ini bakal jemput adiknya ke tempat kerjanya, lalu pulang bareng. Indra bilang begini pas nelpon, kalau aku nggak jemput malam ini, kamu pulang saja sama teman ya. Aku lagi di Muro, mau cari jalan keluar bentar. Seperti itu percakapannya di telepon. Indra udah nggak sabaran pengen balik pulang, tapi tiba-tiba dia mendengar teng, teng, teng gitu. Bunyi besi yang dipukul ke tiang listrik gitu. Suaranya nyaring jelas sekali tapi jauh. Indra pikir ini mungkin suara pemukiman penduduk. Akhirnya Indra mengikuti suara itu. Anehnya lama-lama suaranya hilang. Lalu muncul lagi suaranya. Lalu hilang lagi. Lalu muncul lagi, hilang lagi. Begitu seterusnya gitu. Dan suara itu makin dekat pas Indra ini mencari sumber suara itu. Dan suara itu hilang. Sampai suara itu benar-benar hilang
dan kagak kedengaran lagi. Sampai Indra ini tiba di suatu air terjun karena mengikuti suara teng-teng itu ya kan. Dan air terjun ini setinggi dadanya. Terus Indra ini kan refleks nih ngambil HP-nya tapi tidak mendapati jaringan. Indra akhirnya sadar sudah tersesat. Indra lalu ambil keputusan untuk bermalam dan cari jalan keluar esok pagi. Indra lalu mencoba tidur di atas batu yang terletak sebelah air terjun itu. Tapi ada yang aneh ya di sini gitu ya kan. Nah, kenapa aneh? Tiba-tiba Indra ini mendengar seperti suara ketawa. Suara itu makin tinggi. Dan suara itu makin mendekat ke arahnya. Tiba-tiba Indra ini merasa merinding. Dan Indra ini ngeh. Menurut si Indra, ini bukan suara orang atau binatang nih. Dan kebetulan di dekatnya ada pohon akar yang menjulang tinggi. Lalu Indra ini udah merasa nggak nyaman gitu. Aneh banget nih tempat gitu ya kan. Karena emang nggak nyaman, merasa aneh. Lalu Indra ini pergi meninggalkan tempat itu. Indra ini berpikir mungkin penghuninya tidak senang dirinya berada di situ. Indra pun tidak ingin membalas komunikasinya. Akhirnya Indra ini berusaha menjauh dari suara itu dan mendapati tempat yang agak rata untuk istirahat. Lalu ia pakai jas hujan biar hangat dan tasnya itu dibuat jadi bantal lah gitu. Lalu akhirnya dia tidur. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara nafas gitulah. Indra berpikir positif gitu. Mungkin ini suara angin lah. Ya dapat dipastikan Indra ini tidurnya itu tidak begitu nyenyak. Nah itu di hari pertamanya tersesat ya kan. Nah kita lanjut ke hari keduanya. Check it out. Nah, di hari keduanya itu, Indra ini pas paginya dia mandi di air terjun itu. Yang tempatnya itu lumayan dalam lah. Kemudian jalan lagi, mencari jalan keluar, istirahat lagi, jalan lagi, istirahat lagi. Begitu seterusnya sampai maghrib. Anehnya pas maghrib itu, Indra ini balik lagi ke air terjun semula. Padahal dia jalan ngikutin arah ke bawah. Tidak mungkin orang pergi yang arahnya ke bawah, tiba-tiba balik lagi ke air terjun gitu. Indra ini merasa aneh dong gitu ya kan. Kenapa dirinya bisa sampai ke air terjun itu lagi? Sambil keheranan, hari udah maghrib pula ya kan. Di situ HP-nya sudah kehabisan baterai, HP-nya mati dan nggak tahu jam berapa pastinya. Malam pun tiba, akhirnya tidur lagi deh di daerah itu lagi. Pas lagi tidur, tiba-tiba dirinya kebangun. Lalu jalan malam sambil menggunakan senter, jalan terus sampai dini hari. Syukurnya dia ini menemukan sebuah pondok, lalu istirahat di situ. Nah, itu kan di hari kedua. Kita lanjut ke hari ketiga. Check it out. Hari ketiga, pas paginya Indra ini melihat sampah bertebaran di pondok itu. Seperti sampah rokok, mie instan, dan kondisinya itu masih baru. Jadi Indra ini pikir, oh mungkin ada orang yang sering lewat di sini gitu. Kebetulan pas berangkat Indra nggak lewat sini. Kalau dia lewat sini pasti dia tahu jalur balik ya kan. Nah kebetulan dari pondok itu ada jalan. Jadi dia menelusuri jalan itu berharap bisa pulang ya kan. Jalannya curam, tanjakannya tinggi, terus menurun gitu. Menyisir jalan ke kanan ke kiri, tapi masih nggak nemu jalan pulang. Karena emang nggak nemu jalan keluar, Indra ini berencana kalau siang nanti berinisiatif untuk nanjak ke puncak Muro lagi. Untung-untung nemu jalur balik gitu. Indra sebenarnya udah kewalahan, jadi dia ini melihat anak tunas pisang yang baru tumbuh. Jadi dia ambil gunting di tasnya, dia nggak bawa pisau, dia gunting tunas pisang itu menjadi bagian potongan kecil-kecil. Lalu dia makan untuk memulihkan tenaganya. Bukan berarti untuk mengenyangkan dirinya gitu. Meski rasanya nggak nyaman bagi dirinya, alasan dia makan tunas pisang itu supaya nanti ada tenaga buat muncak. Nah, si Indra ini lagi berada di dekat sungai.
Lalu dia mandi tuh sambil menyusuri sungai. Lalu dia menemukan bekas dirijen yang udah dipotong-potong. Lalu dia pakai potongan dirijen itu untuk menangkap menangkap ikan. Dapat sih ikannya tapi kecil-kecil. Dapat 4 ekor tapi yang dia masak cuma 3 karena satunya hilang. Terus dia masak, makan, dan karena keadaannya lemas, lalu dia ini tertidur. Nah, tidur beberapa saat, udah balik tenaganya, Indra ini bangun dan menuju puncak Muro. Iming-iming menemukan jalur balik gitu. Udah sekitar 2 km berjalan ke atas, tapi tetap nggak nemu-nemu jalannya. Padahal puncak Muro udah kelihatan. Udahlah capek kata si Indra ini ya kan. Akhirnya Indra balik ke pondok itu. Pas di pondok itu Indra ini mendengar suara, tapi nggak bisa bedain itu suara-suara apa. Yang pasti suaranya udah jadi satu, suara hutan intinya gitu. Nah, di hari keempat, Indra masih bertahan di pondok itu. Ia hampir nyerah karena ia tidak menemukan jalan ke puncak Muro itu lagi. Pas malamnya, ia benar-benar nyerah dan tidak mau nyari jalan balik. Hanya menunggu orang, siapa tahu ada yang lewat gitu. Dan ia bertahan dengan meminum air sungai. Kebetulan Indra pernah tahu atau pernah baca bahwa batas umur manusia kalau tidak makan bisa sampai 3 minggu. Kalau tidak makan ya kan, tapi kalau tidak minum air cuma bisa bertahan paling lama 3 hari. Tapi kalau fisiknya sangat kuat bisa bertahan 1 mingguan lah. Tapi jarang sekali. Itu pun tergantung temperatur suhunya. Nah, itu yang tertanam di benaknya si Indra gitu. Jadi dia cari air untuk memperlama hidupnya. Walaupun dirinya nggak makan, minimal bisa minum lah. Nah, di hari kelima masih di pondok itu, karena Indra ini emang nggak mau nyari jalan keluar lagi ya kan. Nah, singkat cerita, pas malam hari, nggak tahu jam berapa, ada hujan yang begitu deras. Udah gelap-gelap, tiba-tiba ada hujan lagi. Juga ada angin kencang sampai pagi hari. Jadi sehariannya Indra ini cuma pakai jas hujan gitu. Itu pun bagian belakangnya sobek. Dia menemukan tali rafia di sekitar situ, lalu dia jahit bagian yang sobek itu sepandai-pandai dia lah, supaya nggak kemasukan air mengenai tubuhnya gitu. Kalau kepanasan, Indra ini melepas jaketnya dan cuma memakai anak baju dan celana pendek. Karena waktu berangkat emang nggak bawa perlengkapan yang memadai gitu. Bekalnya pun cuma bawa 3 roti dan 1 cemilan. Lalu minuman 1 liter air. Jadi dia makan 1 roti, selebihnya dia buang. Tapi plastiknya dimasukin ke tasnya dia lah. Roti yang dibuang itu biar mengalihkan hewan di sana gitu. Takutnya Indra ini nanti disamperin ya kan. Nah, sebenarnya Indra ini nggak kepikiran bakal bisa selama itu di sekitar Gunung Muro itu. Lalu di hari ke-6 ini, Indra udah berserah diri. Berbeda dengan hari ke-4 dan ke-5. Di hari itu tuh, dia nyerah nyari jalan keluar. Tapi di hari ke-6 ini, Indra nyerah untuk bertahan hidup gitu. Dirinya pun berdoa, ya Tuhan, kalau ini memang akhirnya, saya siap. Tapi tolong, lakukan secepatnya. Saya nggak bisa menunggu besok lagi. Indra udah nggak sanggup menunggu kepastian seperti ini. Yang datang juga nggak ada gitu. Kadang-kadang dirinya ini mendengar suara motor. Pas didatangin tebing. Sial banget nasib diriku, kata si Indra ini. Nah, menurut si Indra ini, jika Tuhan berkehendak mati di situ, kayak ada batang kayu jatuh menimpa diri saya. Kan bisa saja saya mati, tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan memberikan saya mujizat. Hanya berselang setengah jam setelah berdoa, tiba-tiba ada orang yang memanggil diri saya. Itu kata si Indra ya. Nah, keadaan kondisi Indra pada saat itu sadar, cuma kondisinya masih lemah. Matanya berkunang dan keadaannya kurus banget. Jadi ada seorang bapak, "Oi," katanya ya kan, "Indra ini bangun." Langsung lepas penutup jaket hoodie-nya. Lalu dijawab Indra kan, "Om,
bisa bantu saya cari jalan keluar? Bapak itu jawab, bisa. Kamu yang kemarin naik ke atas hari Jumat ya kan? Iya, kata si Indra ini. Bapak itu bercakap lagi. Iya, soalnya saya lihat sepatu kamu. Saya dipesenin sama orang bawah kalau ada orang tersesat di atas. Lalu orang-orang ini menawari si Indra ini makan. Makan dulu kamu. Nggak mungkin kamu nggak makan, kata bapak itu. Oh iya, orang yang menemukan Indra ada 3 orang. Satu bapak itu, 2 orang lagi seumuran dirinya. Dan mereka ini kalau nggak salah pergi berburu gitu. Lalu Indra ini makan ya kan? Makan sarden sambil memulihkan tenaga juga. Dan 3 orang ini mancing dulu. Yang awalnya pergi berburu tapi nggak jadi, ya mancing ikan sajalah, mancing ikan saja sebentar gitu. Nah, singkat cerita sekitar pukul 7.48 mereka turun barengan. Mereka ini turun selama 1 jaman lebih. Lalu mereka ini sudah sampai di kaki gunung desa Ulung Muro. Indra lalu diajak ke rumah mereka sekitar jarak 20 km dari kaki gunung Muro. Lah sampai di rumah warga itu, di sana Indra telepon adiknya. Terhubung tapi belum diangkat-angkat. Lalu Indra ini menghubungi ayahnya dan bilang kalau dirinya baik-baik saja. Lalu Indra pun bermalam di situ. Nah, di hari ke-7 ini, tim SAR datang ke rumah warga itu untuk menemui si Indra. Jadi Indra ngobrol tuh sama tim SAR. Tim SAR bilang mereka juga menyusuri pondok itu untuk mencari Indra ini. Mereka juga hafal medan-medan di situ, dan jalur itu ialah jalur biasa buat berburu. Yaitunya di tempat pondok Indra ini istirahat. Nah, tim SAR bilang di sekitaran gunung ada 3 pondok. Ada pondok yang ada atapnya, juga tidak ada atapnya. Tim SAR pun bilang gini, bukannya kamu itu di pondok yang dekat sungai. Sungai Menyakau itu kan? Namanya Sungai Menyakau, kata tim SAR itu. Dijawab sama si Indra ini, iya di pinggir sungai, tapi nggak tahu nama sungainya. Lalu tim SAR bilang, nggak ada atapnya ya kan? Dijawabnya sama si Indra, iya, kata tim SAR. Hah, kami di situ kemarin. Bahkan 2-3 kali kami mengelilingi pondok itu. Tapi nggak nemu tuh bekas jejak manusia. Nah, si Indra sendiri juga nggak mendengar suara kedatangan orang gitu. Jadi di sini anehnya, di sini misterinya. Mereka ini di tempat yang sama. Yang tim SAR mencari Indra di tempat itu, sedangkan Indra memang tersesat. Sama-sama di lokasi pondok yang dimaksud. Tapi anehnya nggak saling ketemu gitu. Ih, serius, serem nggak sih? Gimana pendapat kalian? Komen di bawah, oke? Nah, kesimpulan Indra ini, ia mendaki tanggal 31 Mei 2019, naik jam 4, turun jam setengah 7. Di tengah perjalanan tersesat selama 6 hari, sampai tanggal 6 Juni 2019. Syukurnya hari ke-6 dirinya tersesat, akhirnya ditemukan. Nah, di hari ke-7 dijemput tim SAR, setelah dirinya ini ditemukan warga setempat lah. Nah, sekian kisahnya. Gimana pendapat kawan-kawan semua? Apa mungkin di antara kawan-kawan atau sanak saudara kawan-kawan mungkin, atau siapapun kayak yang kawan-kawan tahu, pernah tersesat kisahnya atau pernah ngalamin hal yang sama? Jangan lupa komen, oke? Atau pendapat kalian tentang cerita ini gimana gitu? Apakah menarik atau kurang menarik? Jangan lupa komen, oke? Nah, pesan-pesannya di sini dari aku sendiri ya kan. Mungkin ada di antara kawan-kawan yang hobi menjelajah alam juga. Diingatkan supaya sebelum pergi itu, persiapkan bekal dan peralatan yang memadai. Perginya itu jangan sendirian juga, nanti tersesat pula. Lihat juga cuaca, kalau nggak memungkinkan, ya jangan pergi. Nanti keluarga juga khawatir pula ya kan. Sebelum pergi, diusahakan baca doa dan niat memang bersih gitu. Memang bertujuan melihat keindahan alam. Jangan berbuat macam-macam. Misalkan kayak pergi zina sama pasangan gitu. Setahu gue nih ya, kalau niat kita udah nggak baik, apalagi pergi ke alam, katanya sih bakal terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.
Jadi, dipilih-pilihlah teman sependakian yang baik-baik, oke? Aku sendiri juga hobi mendaki loh. Tapi nggak terlalu diizinkan sih. Tapi nggak apa-apa lah. Berarti orang tua masih sayang ya kan? Nah, gimana pendapat kawan-kawan di konten kali ini? Jangan lupa komen, oke? Nah, aku nggak tahu lagi harus bilang apa atau gimana gitu. Langsung aja penutupan. Aku capek serius. Nah, terima kasih buat kawan yang telah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dong. Dan nyalakan notifikasinya, biar kawan-kawan semua dapat informasi menarik, update dari channel aku. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!